Modiar, putusan Ma tidak pengaruhi hasil Pilpres. Kadrun harus gigit jari lagi. Kalau di militer ada pasukan khusus, seperti Kopassus, Kopaska, Pashas, Sat, 81 Gultor, Yontai 5 dan Denjaka. Ternyata, di kalangan masyarakat sipil ada juga pasukan, tapi tidak khusus, yakni pasukan Kadrun 212. Pasukan Kadrun ini memiliki ciri-ciri yang mencolok dan unik. Seperti terlalu banyak bicara tapi kerja nol besar, suka membawa-bawa agama untuk tujuan politik, merasa diri paling benar dan pemegang kunci surga, suka cocok logi serta pembenci presiden. Untuk menjatuhkan Presiden Jokowi pun mereka melakukan berbagai cara. Sehingga, mereka juga punya ciri-ciri khusus lagi yakni mikirnya terbalik. Fitnah dibilang dakwah, sebar kebencian dibilang jihad, mencaci maki presiden dibilang kritik, memprovokasi dibilang kebebasan berpendapat, nyebar hoaks dibilang demokrasi. Dan, yang terakhir ini yang paling koplak yakni pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian juga dibilang pejuang Islam. Lucu kan? Sangat-sangat lucu. Contoh pelaku penyebar ujaran kebencian yang mereka sebut pejuang Islam itu adalah Buniyani dan John Ruginting. Yang keduanya pernah sama-sama masuk penjara karena melanggar UU ITE. Kemudian, ada juga tentara pecatan, yakni Ruslan Buton yang mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya juga mereka sebut sebagai pahlawan demokrasi. Jadi, siapapun pembenci Jokowi yang masuk penjara pasti mereka anggap pahlawan. Bahkan pejuang Islam, kaum Kadrun ini tercatat sudah berkali-kali mau menjatuhkan Presiden Jokowi. Tapi selalu gagal, mulai dari mahasiswa demo, kemudian rusuh, Jokowi yang dituntut oleh Novel Bamukmin untuk mundur dari kursi presiden. Begitupun dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, HIP. DPR yang punya inisiatif untuk membahas RUU itu, pemerintah malah dengan tegaskan menunda untuk membahasnya. Lagi-lagi mantan karyawan Pizza Hut itu mendesak agar Jokowi mundur dari kursi presiden. Seharusnya biar agak nyambung sedikit, Puan Maharani dong yang diminta untuk mundur, karena dia ketua. Bukan malah Presiden Jokowi. Ini Jaka Sembung bawa golok banget. Kadrun memang benar-benar gak nyambung. Terbaru, ada putusan Ma yang bisa dibilang membawa angin segar bagi pasukan Kadrun itu yakni Ma mengabulkan permohonan uji materi salah satu pasal dalam PKPU tentang penetapan paslon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Dalam putusannya, Ma menetapkan pasal 3 ayat 7 PKPU bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang penetapan paslon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi, dalam hal hanya terdapat dua paslon dalam Pilpres dan Wapres, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Sedangkan, pasal 6A ayat 3 berbunyi, pasangan Capres dan Wapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga, pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 itu dibatalkan oleh Ma. Artinya, menurut persepsi kalangan Kadrun, status Jokowi dan Kiai Maruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih juga dibatalkan. Bahagianya, akhirnya, apa yang dicita-citakan selama ini bakal terwujud. Jokowi sebentar lagi akan lengser dari kursi presiden dan digantikan Habib Rizik, begitu halusinasi Kadrun. Tapi ternyata, harapan mereka sia-sia. Putusan Ma terkait aturan Pilpres itu ternyata dianggap tidak membatalkan penetapan pasangan Jokowi Maruf sebagai presiden dan wapres terpilih 2019. Yang mana hal ini disampaikan sendiri oleh orang Ma. Sebenarnya, tidak ada pengaruhnya terhadap hasil Pilpres 2019. Karena kendati pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5 tahun 2019 dibatalkan. Akan tetapi pelaksanaan pemilu itu tetap merujuk pada UU Pemilu yaitu UU No. 7 tahun 2019 dan UUD 1945 pasal 6A ayat 3. Ujar jubir Ma, Andi Samsan Nganro, 0807. Begitupun dengan KPU, juga mengatakan bahwa putusan Ma tersebut tidak berpengaruh pada legalitas penetapan presiden dan wapres terpilih pada Pilpres 2019 lalu, karena putusan Ma itu adalah pengujian norma PKPU yang tidak termakbul surut terhadap perkara hukum yang telah dilaksanakan. Demikian pula yang disampaikan oleh Prof. Yusril bahwa isi putusan Ma itu sifatnya hanya menguji secara material PKPU nomor 5 tahun 2019, dan sama sekali tidak menyinggung soal pemenang Pilpres 2019.
Saya melihat putusan Ma itu No. 44 PHUM 2019 itu dipelintir sesuka hati. Dalam putusan itu, Ma hanya menguji secara material peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019, ujar Yusril dengan lantang. Gerindra saja sudah paham kok bahwa putusan Ma itu tidak bisa mempengaruhi hasil Pilpres. Sungguh sedih nasib Kadrun, karena halusinasi ketinggian. Masa gak pinter-pinter sih Drun?